Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ismawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya sedang menempuh semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep mutu dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep mutu secara umum dan menurut para ahli, yaitu secara umumnya adalah pengertian mutu adalah suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan ia menjadi pelanggan tetap. Menurut Philip B. Crosby tahun 1986, yang dimaksud dengan mutu adalah derajat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan pemakai dan penghasilannya. Menurut teori Schwartz tahun 1996, secara umum, mutu dapat didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan. Pendapat ini lebih menekankan kepada pelanggan, yaitu apabila suatu pelanggan mengatakan sesuatu itu bermutu baik, maka barang atau jasa tersebut dapat dianggap bermutu. Sedangkan menurut Margono tahun 2002, definisi lain untuk memahami mutu yaitu mutu adalah jasa pelayanan atau produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Konsep ini masih menekankan kepada pelanggan, yaitu dapat diartikan produk tersebut bermutu baik. Sedangkan menurut Deming tahun 1986, the difficulty is defining quality is to translate future needs of the user into measurable characteristics so that a product can be designed and turned out to give satisfaction at price that the user will pay. Definisi ini menekankan pada konsep persepsi customer dan kebutuhan serta kemampuan pelanggan. Artinya, untuk mendefinisikan mutu, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik tentang mutu itu sendiri. Selanjutnya ada definisi mutu menurut Feld tahun 1993 adalah sebagai ukuran dari produk atau kinerja pelayanan terhadap suatu spesifik pada satu titik tertentu. Pendapat ini lebih menekankan pada ukuran. Ukuran di sini tentunya bergantung pada jenis barang atau jasa yang dihasilkan sebagai hasil kinerja manusia, baik berupa benda maupun non-benda, yaitu berupa jasa layanan seperti halnya dalam pendidikan yang merupakan salah satu bentuk industri jasa pelayanan, yaitu pelayanan akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutu menyangkut 5 aspek utama menurut Bahar tahun 1993, yaitu quality, mutu dari hasil produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan permintaan; cost, mutu dari biaya produk atau jasa; delivery, mutu pengiriman atau penyerahan hasil produk atau jasa yang tepat waktu sesuai dengan permintaan; safety, mutu keselamatan atau keamanan pemakaian produk atau jasa; moral, mutu sikap mental sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber mutu dalam pendidikan. Yang pertama, sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi yang mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian kepada pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya,
Menurut Edward Salis, mencoba menjelaskan konsep mutu untuk memudahkan memahami mutu dalam penjelasan berikut. Yang pertama, mutu sebagai sebuah konsep yang absolut. Beberapa kebingungan terhadap pemaknaan mutu bisa muncul karena mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama absolut dan relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar bisa dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran mahal dan mobil-mobil yang mewah. Dalam definisi absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk-produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Suatu contoh mobil yang bermutu adalah mobil yang rancangan istimewa, mahal, dan memiliki interior dari kulit. Dalam kasus itu, langka dan mahal adalah dua hal penting dalam definisi mutu. Mutu dalam pandangan ini digunakan menyampaikan keunggulan status dan posisi dan kepemilikan terhadap barang yang dimiliki. Mutu akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya. Yang kedua, konsep relatif tentang mutu. Mutu juga digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. Pengertian ini digunakan dalam TQM. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif itu tidak harus mahal dan eksklusif. Proyektor, ballpoint, dan layanan catering sekolah bisa dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar, sehingga penyampai mutu harus mengerjakan apa yang harus ia kerjakan dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata lain, harus sesuai dengan tujuan. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada aspek pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi sering disimpulkan sebagai sesuai dengan tujuan dan manfaat. Kadangkala definisi ini sering dinamai definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang ditetapkan dengan gaya konsisten. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.